Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Sumberjo dan seluruh jajaran direksinya, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, segenap karyawan RSI Muhammadiyah Sumberjo yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki kesempatan tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian ketarjian yang kita akan mengangkat sebuah topik yang cukup penting, yaitu tentang tuntunan ibadah korban menurut tarjih Muhammadiyah. Kemudian salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita memasuki kajian kita, saya ingin memperkenalkan literatur yang ada di dalam ketarjian. Ini yang penting untuk kita kenal, dan nanti Bapak dan Ibu sekalian juga bisa menjadikan referensi di dalam kita beragama. Yang berkaitan dengan tuntunan korban di dalam ketarjian itu sebenarnya sudah dibahas di Monas Tarjih, Musyawarah Nasional Tarjih di Garut tahun 1976, yang nanti insya Allah akan masuk pada HPT Jilid 2, karena sampai sekarang HPT Jilid 2 itu belum terbit, meskipun kita sudah memiliki HPT Jilid 3. Jadi di Muhammadiyah, HPT atau Himpunan Putusan Tarjih yang sudah dipublish itu baru 2, HPT Jilid 1 dan HPT Jilid 3. Adapun HPT Jilid 2, karena ada beberapa notulen rapat yang belum ditemukan sampai saat ini, sehingga pimpinan pusat Majelis Tarjih Muhammadiyah belum mempublish HPT Jilid 2. Tapi ada publikasi dari PDM Malang, meskipun bukan dari pimpinan pusat, itu mencakup keputusan Garut tahun 1976 yang di sana bicara tentang tuntunan korban itu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, kalau jenengan tadi tahu ada HPT itu apa? Himpunan Putusan Tarjih. Tapi di Muhammadiyah ada juga fatwa-fatwa tarjih. Fatwa-fatwa tarjih itu sebenarnya ada asalnya itu di rubrik tanya jawab agama di SM. SM itu apa, Bu? Suara Muhammadiyah. Kemudian dari fatwa-fatwa yang lahir itu dihimpun dan dipublish menjadi sebuah buku yang bernama TJA. TJA itu apa? Tanya jawab agama. Dan kita di Muhammadiyah sudah memiliki 8 jilid 1 sampai jilid 8. Jadi kalau jenengan ingin memahami dan mendalami paham keagamaan Muhammadiyah sebagaimana yang dirumuskan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, minimal di rumah punya buku 10 itu. HPT ada jilid 1 dan
3. Kemudian TJA Fatwa Tarjih ada 8 jilid, total semuanya 10. Kemudian pembahasan tentang tuntunan korban itu juga sudah dipublish oleh Majelis Tarjih dalam sebuah buku yang kecil ini, yaitu Tuntunan Idin dan Korban. Sehingga kita di Muhammadiyah, karena permasalahan korban itu begitu penting, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tadi disampaikan materi korban itu sudah biasa, tapi belum tentu nanti jenengan memahami semua permasalahan korban, karena permasalahan korban itu setiap tahun berkembang, sehingga panitia setiap tahun itu pasti mendapatkan kasus yang baru. Nah, sehingga kasus-kasus itu penting untuk kita kaji, terutama dalam kajian kita menggunakan pendekatan ketarjian yang ada kesamaannya dengan pemahaman yang ada di masyarakat secara umum menganut mazhab Syafi'i, ataupun ada juga yang berbeda. Sehingga kajian ini menarik untuk kita sampaikan, terutama untuk jenengan yang bekerja di Amal Usaha Muhammadiyah atau di rumah sakit Muhammadiyah. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, sebelumnya kita awali dari definisi korban. Apa yang dimaksud dengan korban? Korban itu sebenarnya istilahnya itu disebutkan di dalam Quran dari kata qoroba yaqrubu korbanan gitu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menarasikan cerita anaknya Nabi Adam ketika keduanya melakukan korban, qoroba korbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar, yang satu diterima yang satu tidak. Di sana memakai istilah qoroba korbanan, memakai istilah korban, yang korban itu maknanya secara linguistik dekat. Jadi korban itu sebenarnya orang ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi melalui penyembelihan hewan gitu. Makanya dalam doa kita, kul inna sholati wa nusuki, nusuk itu diantara maknanya yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan korban gitu. Meskipun istilah korban itu sangat populer Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, terutama di Indonesia, tapi kalau jenengan baca kitab fikih klasik itu tidak ditemukan babul korban atau kitabul korban, bab atau kitab yang menjelaskan tentang korban, tidak ada. Yang istilah yang digunakan dalam kitab fikih klasik itu al-udhiyah. Udhiyah. Sudah pernah dengar enggak? Atau belum? Al-udhiyah. Al-udhiyah itu sama dari kata duha itu, atau sama dengan makna duha. Kenapa kok disebut udhiyah? Karena sembelihan korban itu secara umum dilaksanakan di waktu duha. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, secara umum penyembelihan hewan korban di tempatnya jenengan itu dilakukan waktunya kapan, Pak? Tahu? Waktu duha. Meskipun selama disembelih tanggal 10 Dzulhijjah atau Yaumun Nahri, dan juga ayyam tasyrik, hari-hari tasyrik, tanggal berapa hari tasyrik? 11, 12, 13 tambah tanggal 10 Dzulhijjah, berarti 4 hari. Selama masih di dalam 4 hari ini juga masih disebut korban, karena Nabi bersabda ayyamut tasyrik dzibhun, semua hari tasyrik itu ada penyembelihan. Tapi secara umum pelaksanaan korban itu kan di waktu duha, sehingga istilah yang dikenal oleh orang Arab disebut udhiyah, yaitu sembelihan hewan yang disembelih di waktu duha. Demikian juga disebut an-nahar, sebagaimana dalam
surat Al-Kautsar yang jenengan sudah hafal itu apa? Inna a'tainaka apa? Al-Kautsar fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Maka wanhar itu artinya penyembelian. Sehingga apa? Juga disebut apa? An-nahar. Itu secara linguistik atau secara apa? Kebahasaan atau secara etimologi. Kemudian secara syar'an wastilahan atau terminologi sebagaimana yang disebutkan dalam fatwa tarjih yaitu TJA Tanya Jawab Agama jilid 5 halaman 129, di sana dikatakan yang disebut kurban itu apa? Menyembelih hewan. Nanti kita bahas hewannya apa itu. Pada hari nahar tanggal berapa? 10 Dzulhijjah, dan hari tasyrik 11, 12, 13 dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Artinya menyembelih hewannya itu harus ada nilai apa? Niat ibadah, tidak untuk dimakan. Misalnya jenengan menyembelih kambing dimakan satu keluarga semuanya, tidak dibagikan. Meskipun itu Yaumun Nahri tanggal 10 atau hari tasyrik disebut korban atau enggak? Bapak dan Ibu sekalian. Tidak, karena yang disebut korban itu harus ada porsi yang dibagikan kepada orang miskin gitu. Nanti kita kaji ayatnya. Ayatnya apa? Fakulu minha. Boleh kita memakan, tetapi tidak boleh seluruhnya, karena Al-Quran pakai minha. Min itu litab'id, menunjukkan sebagian, jadi bukan semuanya. Wa'at'imu, dan disuruh apa? Ngasih makan al-ba'isa al-faqiro, orang yang fakir, yang sengsara. Berarti ada porsi yang boleh dikonsumsi, ada porsi yang harus apa? Didistribusikan kepada orang fakir. Dan paling penting Bapak dan Ibu sekalian, korban itu ibadah yang dimensinya sosial atau enggak? Sosial. Sehingga kalau jenengan korban dimakan sendiri, berarti ibadah tidak berdampak pada orang lain gitu. Kemudian sebagai realisasi rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah, ini penting untuk dicatat Bapak dan Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala dalam 1 tahun itu sudah memberikan jenengan banyak rezeki. Kalau dihitung itu cukup banyak gitu. Misalnya untuk membeli 1 kambing dibandingkan gaji jenengan dalam 1 tahun itu kira-kira ada berapa persen Bapak dan Ibu sekalian? Sampai berapa persen kira-kira? Ada yang jawab? Berapa persen ya? Kambing sekarang berapa? 2 jutaan atau 2,5 juta ya paling enggak. Itu kira-kira berapa persen Bapak dan Ibu sekalian? Nah, daripada enggak ada yang ngaku, intinya kalau jenengan keluarkan misalnya 2,5 juta itu dibanding gaji dalam 1 tahun itu apa? Sangat kecil. Sehingga kalau jenengan melakukan korban itu sebagai apa? Ekspresi atau realisasi rasa syukur kepada Allah. Kemudian dari definisi ini Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, tadi yang disebut korban itu menyembelih hewan. Hewannya apakah semua hewan atau ada syarat tertentu? Misalnya ada yang korban pakai apa Pak atau Bu? Pakai ayam, korban apa lagi? Boleh nggak korban pakai ayam? Tidak boleh. Maka ketentuannya harus min bahimatil an'am, harus dari hewan ternak. Tapi hewan ternaknya 3, yaitu apa? Unta, sapi. Kalau kerbau bagaimana? Masuk dalam jenis sapi. Kemudian kambing. Kambing itu ada kambing biasa, ada kambing domba gitu. 3 itu ya. Unta, sapi, kambing. Meskipun dalam bahasa Indonesia pitik itu juga disebut, ayam itu juga disebut binatang ternak. Tapi maksud bahimatul an'am itu binatang ternak yang kena kewajiban zakat. Kalau jenengan punya unta 5 itu sudah apa? Masuk nisab, yaitu wajib di zakati. Misalnya kambing 40 sudah nisab, wajib di zakati. Sapi 30
sudah masuk nisab wajib disakati. Sehingga selain 3 ini tidak bisa dipakai untuk korban. Meskipun ada pandangan sebagian ulama, kalau jenengan punya terjemahan Bulughul Maram yang ditulis oleh Hasan, yaitu seorang tokoh dari Persis ya, Persatuan Islam, menerjemahkan kitab Bulughul Maram. Ini sangat populer kitab ini di kalangan warga Muhammadiyah. Di sana di catatannya, karena Hasan itu di samping menerjemahkan juga memberikan catatan atau keterangan. Di sana boleh korban dengan kuda, boleh korban dengan rusa. Tapi itu sebenarnya pendapat yang agak aneh, karena mayoritas ulama hanya membolehkan korban itu dari 3 jenis binatang tadi, unta, sapi, dan kambing. Sehingga kuda tidak boleh, meskipun kuda itu halal. Kemudian rusa juga halal, tapi juga tidak boleh. Tapi kalau kuda dan rusa jenengan nggak punya ya, yang ada ayam, boleh nggak ayam? Tidak ada, tidak boleh. Kayak. Kemudian waktunya tadi 3. Waktunya kok 3? Waktunya tanggal 10 dan 3 hari dari hari tasyrik. Tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian 11, 12, 13. Ini yang disebut apa? Ayyamut tasyrik gitu. Ayyamut tasyrik. Tasyrik itu artinya apa Bapak atau Bu? Mungkin jenengan sering mendengar tapi nggak tahu maksudnya hari tasyrik itu apa? Tasyrik itu dari kata syarkun. Syarkun itu apa? Timur. Kenapa kok timur? Karena dulu orang Arab korbannya itu jumlahnya banyak itu. Sehingga zaman dulu itu belum ada kulkas, Bu. Belum ada freezer ya. Sehingga cara mengawetkan daging bagaimana? Didendeng atau dijemur. Kalau jenengan jemur daging, atau biasanya kalau orang tani mepe gabah. Mepe gabah itu biasanya yang dilihat ke barat atau ke timur? Ke timur. Kenapa? Nunggu matahari. Lah sehingga hari itu disebut apa? Ayyamut tasyrik, karena orang Arab ketika itu sama mepe atau apa? Menjemur daging. Dan kemudian tadi niatnya harus taqarruban ilallah, tidak boleh yang lainnya. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Kemudian berikutnya, kalau kita bicara korban, hukum korban itu apa? Wajib atau sunnah? Ada 2 pandangan di kalangan para ulama. Menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama, yaitu dari mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, mereka mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu apa? Ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghairu muakkadah. Maksud muakkadah apa? Sunnah yang mendekati apa? Wajib. Sehingga kalau dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan highly recommended. Sunnah yang betul-betul direkomendasikan untuk dilaksanakan. Tapi menurut Al-Imam Abu Hanifah, hukum korban itu wajib gitu. Alasannya apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, maka salatlah kamu wahai Muhammad, li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah korban. Maka ini perintah. Karena perintah, maka hukum asal perintah wajib. Di samping itu ada hadis dari Abu Hurairah, di sana dikatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man kana lahu sa'atun," siapa yang memiliki kelapangan rezeki, walam yudhahi, kemudian tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, janganlah sekali-kali ia mendekati tempat sholat kami. Kata Rasulullah apa? Orang yang punya kelebihan rezeki, kemudian tidak mau berkorban, janganlah ia sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Tempat sholat kami itu maksudnya apa? Tanah lapang yang digunakan Nabi untuk melakukan sholat id. Karena Nabi itu semasa hidupnya tidak pernah sholat id di masjid
kecuali apa? Ada uzur. Hanya sekali Nabi melakukan sholat id di masjid, itu pun apa? Ada uzur, ada alasan. Dalam hadis Abu Hurairah dikatakan asobahum matoron, ketika itu turun hujan. Sehingga dari sini Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, tahun 1925 Muhammadiyah itu pertama kali melaksanakan sholat id di lapangan. Ketika Muhammadiyah menyerukan sholat id di lapangan, itu cukup riskan Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Yang pertama, menyalahi pendapat mayoritas umat Islam di Indonesia yang secara umum mengikuti mazhab apa? Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i, sholat id lebih baik di mana? Di masjid, karena beranggapan masjid itu tempat yang paling mulia. Sehingga 1925 Muhammadiyah ketika menyerukan sholat id di lapangan, itu kalau mungkin sekarang sudah dikomentari aliran apa? Sesat itu. Karena menyimpang pandangan mainstream. Yang kedua, sangat riskan dari pemerintah Hindia Belanda. Karena pemerintah Hindia Belanda tidak mungkin mengizinkan perkumpulan yang bisa menumbuhkan spirit nasionalisme. Dengan umat Islam melakukan sholat id di lapangan, berarti memupuk spirit apa? Nasionalisme. Dan sehingga ini sebenarnya kontribusi Muhammadiyah, bagaimana memperjuangkan apa? Bangsa kita. Ya diantaranya melalui forum apa? Sholat id di lapangan. Ya karena tadi memahami dari praktek Nabi itu tidak pernah sholat id kecuali di lapangan. Nah sehingga dalam hadis ini fala yaqrabanna musallana menunjukkan kalau hewan korban itu ketika disembelih itu dianjurkan di tempat apa Pak? Publik. Kalau jenengan misalnya menyembelih korban tapi dibawa di belakang rumah, nggak boleh tetangga tahu. Itu kira-kira korban beneran atau enggak itu? Atau ingin dimakan sekeluarga saja? Nah, namanya korban itu kan syiar. Karena syiar ya dianjurkan apa? Dianjurkan ketika penyembelihannya juga di tempat publik, sehingga Nabi melakukannya di mana? Di lapangan. Oke, jelas ya? Oke. Nah dari sini Imam Abu Hanifah memahami hukum korban itu wajib. Tapi bagi jumhur ulama dari 3 mazhab tadi, termasuk juga pandangan tarjih, menyimpulkan hukum korban itu hanya sekedar sunnah muakkadah, sunnah yang betul-betul dianjurkan, kalau mampu ya sebaiknya dilakukan, tapi tidak sampai derajat wajib. Alasannya apa Pak Tebu? Yang pertama, hadis Ummu Salamah ini menjelaskan tentang hal yang perlu dipersiapkan bagi orang yang berkorban. Di antaranya, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, nanti kita bahas lebih detail ya. Kalau jenengan mau korban, ketika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, itu enggak boleh potong kuku, potong rambut, dan menghilangkan apa? Yang ada di anggota badan gitu. Itu tidak boleh. Nanti kita bahas kenapa tidak boleh. Jadi kalau sudah masuk tanggal 1 apa? Dzulhijjah itu enggak boleh potong kuku, enggak boleh apa? Potong rambut gitu. Alasannya nanti ada dimensi purifikasi. Kalau misalnya kukunya jenengan potong, itu berarti kukunya enggak terpurifikasi. Demikian juga rambutnya, berarti ada anggota tubuh kita yang tidak terpurifikasi. Itu diantara hikmahnya ya. Dan di sana dikatakan Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah." Kalau engkau melihat hilal bulan Dzulhijjah, maksudnya sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Wa arada ahadukum, dan seorang di antara kamu menghendaki ayyudhhiya untuk berkorban, falyumsik an sya'rihi, maka enggak boleh potong rambutnya, wa adfarihi, dan kukunya. Di sini Nabi bersabda, wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan seseorang di antara kamu menghendaki berkorban.
Hadis ini menunjukkan wajib atau sunnah, Pak atau Bu? Nabi bersabda, dan seseorang di antara kamu menghendaki. Kata-kata menghendaki itu menunjukkan wajib atau sunnah? Kenapa sunnah, Bu? Kalau menghendaki itu berarti apa? Menghendaki itu kan optional, pilihan, tergantung ke hendak. Kalau suatu yang wajib boleh didasarkan kehendak atau enggak? Tidak. Namanya wajib itu kan harus dilakukan, sehingga tidak boleh disandarkan pada kehendak. Ketika Nabi bilang wa arada ahadukum ayyudhhiya, menunjukkan korban itu tidak wajib karena digantungkan pada kehendak atau keinginan. Tapi kalau wajib tidak boleh digantungkan pada keinginan. Kemudian berikutnya, hadis yang memalingkan dari makna wajib ke makna yang sunnah ya. Nabi pernah korban. Ketika Nabi korban, Nabi menyembelihnya dengan sendiri. Maksudnya kalau Nabi korban itu kan selalu disembelih dengan sendiri. Ini ya termasuk kesunahan. Shahibul korban itu sunahnya kalau bisa menyembelih hewan korbannya sendiri. Tapi kalau nggak bisa boleh diwakilkan. Ketika Nabi menyembelih itu Nabi bilang Bismillah. Kenapa? Karena dalam penyembelihan dianjurkan untuk mengucapkan nama Allah. Wallahu Akbar. Kemudian Nabi berkata, Allahumma hadza anni, ya Allah sesungguhnya korban ini dariku, wa amman lam yudhhi min ummati, dan dari orang yang belum mampu berkorban dari umatku. Nabi bilang ini korbanku dan korban orang yang belum mampu berkorban dari umatku. Menunjukkan wajib atau sunnah, Pak? Bu? Wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Sunnah. Kenapa sunnah, Bu? Karena umatnya Nabi yang belum korban sudah di cover korbannya Nabi, sehingga tidak sampai pada level wajib, hanya sunnah. Nah itu pandangan jumhur ulama, termasuk di dalamnya majelis tarjih. Tapi meskipun sunnah muakkadah, Pak atau Bu, kalau punya kelapangan rezeki ya sebaiknya apa? Berkorban. Tapi ketika ditinggalkan tidak sampai berdosa. Tapi sebaiknya apa? Berkorban. Tadi kan sebagai bentuk apa? Ekspresi rasa syukur. Kemudian berikutnya, ketika kita bicara binatang korban, itu yang pertama kita awali macam-macam binatang korban. Tadi sudah kita katakan binatang korban itu syaratnya min bahimatil an'am, binatang ternak yaitu 3 tadi, unta, sapi atau kerbau, kambing atau domba. Karena ayatnya apa? Dikatakan min bahimatil an'am. Tapi kalau jenengan korban sapi sama korban kambing itu baik mana, Pak atau Bu? Baik mana, Pak? Jenengan mazhabnya sapi atau kambing? Sapi. Kenapa sapi, Pak? Alasannya apa? Baik mana? Sapi atau kambing baik mana? Hah? Kenapa sapi, Pak? Jenengan milih sapi kenapa? Kenapa? Dagingnya banyak. Yang kedua apa, Bu? Hah? Ya besar itu dagingnya banyak, Bu. Kemudian apa lagi? Kenapa? Ya, karena besar dagingnya banyak. Yang kedua mungkin sapi itu dagingnya hampir semua orang mengkonsumsi ya, nggak ada yang apa nyiri narai gitu. Tapi kalau kambing itu katanya bahaya bagi orang yang punya hipertensi, betul nggak itu? Oh enggak, Bu ya. Berarti itu sekedar mitos, Bu ya. Oke, itu. Berarti secara umum tadi jawaban jenengan menyimpulkan antara korban sapi dengan korban kambing
itu lebih baik apa? Korban sapi. Tapi kalau yang jelas Bu, kalau jenengan satu orang korbannya satu sapi, itu jelas lebih baik gitu. Tapi masalahnya jenengan, oh saya korban sapi, tapi ikut syirkah 7 orang. Nah 7 orang sapi satu dibagi 7 orang itu dengan satu kambing, kira-kira banyak mana? Tetap banyak sapi Pak ya. Meskipun demikian Pak atau Bu ya, tapi yang jelas Nabi itu dalam melakukan korban itu sering dengan kambing. Dengan apa? Kambing. Nabi itu hanya sekali korban pakai onta di Amul Hudaybiyah. Itu pun 100 onta Pak itu. Tapi secara umum tiap tahunnya korbannya Nabi itu apa? Kambing. Nah kalau Nabi tiap tahunnya korban kambing, jenengan berani atau enggak menyimpulkan Nabi dalam beribadah tidak melakukannya secara terbaik? Berani atau enggak? Enggak berani Pak. Kan karena Nabi itu pasti dalam beribadah selalu melakukannya dengan yang terbaik. Nah sehingga dalam pandangan tarjih, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dalam pandangan tarjih dikatakan tidak ada nas atau teks yang menjelaskan mana yang lebih utama daripada binatang-binatang tersebut. Sehingga panitia nggak boleh meremehkan Pak. Oh karena ini korban kambing gak penting. Sing penting apa? Sapi. Itu jadi masalah itu. Meskipun panitia boleh melakukan kajian tadi, mungkin pertimbangan daging. Kemudian mayoritas di desa itu tadi suka kok korban sapi ya, mungkin di masyarakat desa itu secara umum suka daging sapi, itu boleh. Tapi tidak dikatakan bahwasanya nilai pahala orang yang korban sapi itu lebih banyak daripada korban kambing. Oke ya. Kemudian berikutnya sifat-sifat binatang korban. Ini yang perlu diperhatikan Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau jenengan ingin korban kemudian membeli hewan korban, yang pertama sehat, lawannya sehat sakit, enggak. Kemudian enak dipandang mata. Enak dipandang mata itu misalnya apa? Warna bulunya bagus, kemudian gemuk, kemudian apa lagi Pak? Kemudian apa? Kalau kambing punya tanduk gitu. Mempunyai anggota tubuh yang lengkap. Jangan sampai anggota tubuhnya enggak lengkap. Misalnya kakinya hilang satu gitu. Kemudian apa? Buntutnya itu apa? Hilang misalnya. Kemudian tidak ada cacat seperti buta, rusak kulitnya, pincang dan sebagainya. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu saya dimuliakan Allah, bagaimana hewan korbannya Nabi. Di hadis Anas ibn Malik di sana dikatakan Nabi itu berkorban bikabsain dengan 2 ekor 2 ekor gibas. Berarti Nabi itu satu orang, tapi korbannya apa? 2 gibas. Berarti kalau jenengan, oh saya ingin korban 2 kambing, boleh atau enggak Bu? Boleh. 3 kambing, padahal satu orang itu boleh. Nabi satu orang korbannya 2 gibas. Amlahain itu warnanya itu putih ada hitam-hitamnya, artinya enak dipandang mata. Akronain keduanya apa? Bertanduk. Di dalam hadis yang lain dikatakan samina ini, di satu riwayatnya samina ini kalau jenengan tahu bahasa Arab menarik Pak Toto. Bedanya samin dengan samin, sin dengan sa itu maknanya menarik kalau bahasa Arab. Meskipun bedanya hanya huruf depan. Yang satu pakai sin, yang satu pakai sa. Kalau samin itu apa? Gemuk. Berarti duanya apa? Gemuk. Berarti kalau gemuk banyak daging. Kemudian kalau pakai sa, samin itu keduanya mahal. Kalau pakai sa, samin itu artinya mahal, maksudnya harganya apa? Mahal. Karena secara umum apa? Hewan yang gemuk
hewan yang baik itu harganya juga mahal. Tapi meskipun tidak selalu yang mahal itu gemuk gitu. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di putusan Garut ya, di sana dikatakan ya, hewan yang digunakan untuk berkorban itu saliman, dia tidak cacat, sohihan, sehat, la awarobi. Kalau misalnya PC itu buta sebelah, kalau buta dua-duanya ya malah enggak boleh. Wong picek saja, ngapunten ini, picek atau PC atau apa, buta sebelah itu saja nggak boleh, apalagi dua-duanya. Wala aroja, pincang juga nggak boleh. Wala ajwa, kurus, nggak punya daging, itu nggak boleh. Wala a'dobal korni, kemudian tanduknya patah. Wal udhuni, kemudian telinganya juga cacat, itu yang tidak dianjurkan menurut keputusan Tarjih 1976. Dalilnya apa? Ini ada di kitab Bulughul Maram. Nabi bersabda apa? Arba'un la tajuzu fi dhuhaya. Ada 4 hewan yang tidak boleh digunakan untuk korban. Yang pertama apa? Al-awra al-bayyin awaruha, yaitu yang PC, yang jelas PC-nya. Wal maridhatu al-bayyin maraduha, yang sakit yang jelas sakitnya. Wal arja al-bayyin dal'uha, kemudian pincang jelas pincangnya. Wal kasir allati la tungki, kemudian apa? Yang kurus yang tidak punya daging gitu. Kemudian hadis yang menyatakan tentang cacat telinga dan patah tanduknya tidak boleh, ini juga riwayat Imam Ahmad dan Imam Turmudi. Nabi melarang seseorang berkorban apa? Bi adba'il udhuni wal qarni, yaitu yang cacat telinga dan patah tanduknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian yang ketiga tentang kriteria umur hewan yang dikorbankan. Itu kriterianya harus musinah, Bu, Pak Tugu. Musinah. Musinah itu umurnya berapa? Kalau unta itu 5 tahun atau lebih, maksudnya 5 tahun genap. Ini nggak usah kita bahas ya, karena di Indonesia nggak ada unta. Kemudian yang berikutnya sapi, itu 2 tahun, usianya genap 2 tahun atau lebih. Kalau domba atau kambing, kalau di Tarjih itu patokannya yang penting lebih, usianya lebih dari 1 tahun. Tapi kalau di mazhab Syafi'i, Pak Tobu, itu dibedakan ya. Kambing itu kan 2, domba dan kambing biasa. Kalau domba itu boleh 1 tahun. Kalau kambing gibas itu masuk domba atau kambing biasa? Domba itu. Makanya kalau gibas itu 1 tahun. Tapi kalau kambing biasa atau kambing kacang atau kambing Jawa ya orang nyebut itu 2 tahun. Kalau di dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau di Tarjih tidak diperinci, Pak. Yang penting 1 tahun lebih gitu. Baik domba atau kambing. Itu kriteria apa? Usia. Kemudian berikutnya, ini yang penting ya, jumlah binatang korban. Pada umumnya 1 ekor kambing atau domba untuk 1 orang. Berarti 1 kambing atau 1 domba untuk 1 orang. Kalau 1 ekor unta atau sapi itu boleh 7 orang. Ini yang namanya syirkah. Syirkah itu apa? Bersekutu atau kongsi kalau bahasa Malaysia, bahasa Melayu itu. Atau patungan bahasa kita. Maksudnya apa? 1 sapi boleh patungan maksimal 7 orang. Tapi kalau misalnya jenengan 1 orang 1 sapi ya boleh, 2 orang ya boleh, tapi maksimal 7 orang. Kalau 8 orang tidak boleh. Lah bagaimana Bapak dan misalnya yang dimuliakan Allah, kalau korban urunan atau korban apa? Saweran ini. Ada istilah apa? Korban saweran. Saweran itu jenengan disawer itu 10-an ribu atau 20.000. Nanti kan mengumpul uang banyak, bisa dapat 1 sapi, bisa juga dapat 1
kambing saja kalau di sekolah kan satu kambing muridnya suruh urunan 10-an ribu atau 20 ribu. Yang semacam itu disebut korban atau enggak? Bukan, itu latihan korban. Tapi di fatwa Majelis Tarjih, apakah hal semacam itu tidak diperbolehkan? Jawabannya boleh, tapi tidak dinilai sebagai korban. Apakah dapat pahala? Dapat, tapi pahala bersedekah daging. Dan juga ada nilai edukasinya, yaitu apa? Melatih seseorang untuk memunculkan spirit berkorban itu. Itu yang disebut apa? Korban saweran. Tapi tadi tidak disebut korban, tapi tidak usah dilarang. Di beberapa desa ya, itu panitianya memberikan kriteria, termasuk memasukkan tadi saweran itu. Tapi yang menjadi masalah saweran itu kan sebenarnya bukan korban itu, tapi seolah-olah pemahaman masyarakat kan korban. Itu yang perlu untuk dijelaskan. Tapi sebenarnya kalau hanya menumbuhkan spirit berkorban itu tidak apa-apa dan tidak perlu untuk dilarang. Tapi tentu secara pahala beda dengan pahala orang yang berkorban sesuai dengan kriteria syariat, yaitu kalau tadi 1 ekor kambing atau domba 1 orang, kalau 1 ekor unta atau sapi boleh sedekah maksimal 7 orang. Tapi yang menjadi catatan di sini, tetapi diperbolehkan berkorban atas nama 1 orang dan keluarganya. Kalau jenengan 1 keluarga itu cukup 1 itu. Tapi kalau ibunya mau korban ya boleh. Tapi kalau bapaknya sudah berkorban berarti mencukupi semua anggota keluarga. Makanya penting Bapak dan Ibu sekalian, kalau jenengan jadi panitia, kalau misalnya korban itu korban dari keluarga Bapak Ahmad itu betul. Tapi di masyarakat kadang diputar Pak itu. Diputar apa? Termasuk dinamakan korbannya anaknya. Padahal anaknya itu masih SD, masih MI. SD dan MI sudah balik atau belum? Belum. Kena anjuran berkorban atau enggak? Belum. Ya belum. Berarti kan anaknya yang korban, bapaknya yang kena anjuran berkorban malah enggak berkorban. Itu keyakinan di masyarakat semacam itu. Anggapannya apa? Karena mereka beranggapan korban itu ibadah untuk seumur hidup. Jadi 1 keluarga itu biar puter namanya tadi digilir gitu. Karena apa? Anggapannya ibadah seumur hidup. Padahal ibadah korban itu ibadah apa Pak? Ibadah tahunan gitu. Oke ya. Kemudian dan juga diperbolehkan bagi keluarga berkorban dengan 2 kambing atau seterusnya. Maksudnya 1 keluarga itu 2 kambing, misalnya bapaknya dan ibunya boleh juga itu. Atau misalnya anaknya boleh, 1 keluarga 3 kambing juga boleh. Tapi kalau misalnya 1 saja dengan atas nama apa tadi? Kepala keluarga itu juga boleh sebagaimana yang dipraktekkan di zaman Nabi ya. Misalnya hadis Abu Ayyub Al-Ansari, di sana dikatakan kana rajulu fi ahdin nabiyyi, seseorang di masa Nabi itu yudhahi bisyat, berkorban dengan 1 kambing, anhu untuk dirinya, wa an ahli baitih, dan untuk apa? Keluarganya itu. Kemudian berikutnya Bapak dan misalnya dibilangkan Allah, ini berkaitan dengan penyembelihan binatang korban. Yang pertama, kalau dengan niat berkorban harus mempersiapkan ketika tanggal 1 Dzulhijjah enggak boleh potong kuku, potong rambut, menghilangkan kulit misalnya, sampai jenengan melakukan korban. Ada pandangan, dan itu disampaikan oleh seorang ulama Muhammadiyah ya, tokoh Muhammadiyah, bahwasanya perintah menghilangkan rambut dan menghilangkan kuku itu tidak ditujukan sahibul kurban, tapi ditujukan hewan yang dikorbankan. Maksud hadisnya itu yang tidak boleh potong kuku, potong rambut itu hewan yang dikorbankan. Tapi pendapat itu Bapak dan sekalian yang dimuliakan Allah,
pendapat itu analisa. Dia kan mendasarkannya pada analisa kebahasaan atau secara apa? Secara kebahasaan itu tidak valid karena dalam redaksi hadis yang lain dikatakan apa? Fala ta'khudanna min sya'rika. Janganlah engkau mengambil min sya'rika dari rambutmu, pakai dhamir kaf. Kalau jenengan ada yang paham bahasa Arab sini. Sya'rika itu apa? Sya'run kan rambut. Kalau tambah ka, kamu, yaitu apa? Mukhatab atau the second person. Sya'rika itu rambutmu, maksudnya menunjukkan orang. Tidak mungkin Nabi bicara pada hewan. Wala min adfarika. Kukumu kamu itu ya orang yang berkorban karena domirnya pakai kaf, yaitu apa? Mukhatab. Hatta tatbah udhiyataka, sampai engkau menyembelih apa? Hewan korbanmu. Kemudian di riwayat yang lain, meskipun orang yang berkorban tadi tidak memotong kuku dan memotong rambut, di sana dikatakan apa? Alla ya'tazilan nisa awatib, tetapi tidak usah apa menjauhi istri, maksudnya tetap boleh menggauli istri dan juga memakai wangian. Masa ini ditujukan pada hewan? Hewannya nggak boleh menggauli istrinya, nggak boleh pakai wangi-wangian, kan nggak mungkin hewan korban punya istri kemudian punya wangian. Nah, makanya itu analisa secara kebahasaan itu tidak betul. Yang kedua menyalahi riwayat yang kita sebutkan tadi, itu kembali pada sahibul korban gitu. Kemudian berikutnya waktu penyembelian sudah kita bahas tadi ya, yaitu di 4 hari itu, tanggal 10 atau Yaumun Nahri, 11, 12, 13 atau hari Tasyrik. Tapi awalnya setelah selesai apa? Khutbah Idul Adha. Berarti kalau jenengan menyembelih hewan kurban, jangan disembelih sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha. Misalnya habis subuh langsung disembelih, baru melakukan sholat Idul Adha, itu enggak boleh. Jadi menunggu sholat Idul Adhanya selesai dan juga apa? Khutbahnya selesai. Kemudian tata cara menyembelih ya, menggunakan alat yang tajam kecuali gigi, kuku dan tulang. Kemudian hewan yang dikorbankan itu lehernya boleh ditaruh di selatan, arah selatan atau arah apa? Utara, dihadapkan ke kiblat. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu posisi kepalanya di mana, Pak? Di mana, Bu? Yang bisa jawab bapaknya. Kalau ibu-ibunya lihat orang yang beli korban aja ada yang semaput, Bu. Sawanan, Bu ya. Ditaruh di mana, Pak? Di selatan, Pak. Kenapa? Supaya posisi lehernya itu yang kanan di atas, karena menyembelih itu kan yang baik berarti mendahulukan yang kanan dulu. Kemudian setelah menghadapkan ke arah kiblat, kalau berdasarkan riwayat Abu Dawud, Nabi berdoa inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardh, kayak yang dibaca dalam doa apa? Iftitah itu. Sampai wa ana awwalul muslimin bismillah Allahu akbar Allahumma minka walaka an, kemudian disebutkan siapa yang berkorban. Kemudian tadi hewan korbannya disembelih, kemudian memutus atau memotong tenggorokan dan 2 urat nadi yang ada di leher korban. Kemudian ini yang terakhir ya, nanti jam 11-an kita selesai dan tanya jawab. Pembagian hewan korban. Siapa yang boleh menerima daging korban? Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada beberapa ayat Quran dan hadis Nabi. Dalam ayat Al-Quran yaitu surah Al-Hajj ayat 28, di sana dikatakan fakulu minha, fakulu maka makanlah kamu sekalian minha, sebagian dari hewan korban. Berarti di sini sahibul korban boleh makan daging korban atau enggak? Boleh. Wa at'imul ba'isa al-faqira,
dan disuruh makan atau memberi makan orang fakir yang sengsara. Berarti fakir boleh dapat bagian daging korban. Kemudian di ayat berikutnya surat Al-Hajj ayat 36 ya. Di sana dikatakan faqulu minha. Sahibul korban boleh memakan tapi sebagian. Wa at'imu, dan berikanlah kamu makan al-qani'a wal mu'tar. Orang fakir yang meminta-minta, yang tidak meminta-minta, wal mu'tar, dan meminta-minta. Maksudnya apa Pak atau Bu? Orang fakir itu kan dua. Ada orang yang fakir tapi masih menjaga kehormatan, nggak mau meminta kecuali dikasih. Ada orang yang fakir yang tadi suka meminta-minta. Misalnya ada penyembelihan korban yang langsung didatangi minta bagian korban. Nah di dalam ayat ini dua-duanya dianjurkan untuk dikasih, baik yang meminta atau yang tidak gitu. Kemudian di hadis Ali bin Abi Thalib ya, Ali bin Abi Thalib itu pernah diperintah Nabi untuk mengurus hewan korbannya. Ini di Amul Hudaybiyah Nabi menyembelih 100 unta. Yang diberi tugas siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan ini juga nanti dalil kepanitiaan korban. Karena tidak ada hadis khusus yang bicara tentang kepanitiaan korban. Kata Ali itu diperintah Nabi ya, untuk apa? An uqassima luhumha, untuk mendistribusikan semua dagingnya. Wa juludaha, dan tulangnya juga didistribusikan. Wa jilalaha, dan aksesorisnya, karena unta itu punya aksesoris yang di atasnya itu Pak atau Bu, kalau jenengan lihat di YouTube itu atas punggung unta itu kan ada aksesoris itu, ada tempat duduknya. Kalau kuda ada pelana itu ya, itu juga dibagikan alal masakin, kepada orang miskin. Wala utiya fi jizaratiha minha syai'an, tukang jagalnya tidak boleh dikasih upah dari hewan korban itu, baik dagingnya kulitnya maupun aksesorisnya, itu nggak boleh gitu. Dalam riwayat berikutnya Ali bilang, nah, kalau gitu tukang jagalnya dikasih upah dari mana? Nahnu nu'tihi min indina. Kata Ali, diopahi uang dari saku Ali bin Abi Thalib sendiri. Berarti kesimpulannya apa? Tukang jagal atau juga panitia yang menyembelih itu nggak boleh mengambil upah yang berupa daging sebagai jasa penyembelian atau kompensasi dari jasa yang ia lakukan. Itu nggak boleh. Misalnya sembelihkan korbanku, nanti kulitnya ambil, itu nggak boleh. Atau sembelihkan korbanku, kemudian diambil nanti ambil dagingnya sebagai upah, itu nggak boleh ya. Kemudian dari beberapa ayat dan hadis tadi, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, yang boleh menerima daging korban itu sahibul korban, orang yang sengsara lagi fakir. Kemudian tadi orang miskin yang meminta-minta atau tidak meminta-minta. Kemudian orang miskin. Kemudian yang boleh dilakukan oleh sahibul korban, memakan hewan korbannya boleh. Kemudian membagikan seluruh bagian dari hewan korban, semuanya dibagikan. Daging, kulit, aksesoris hewan tersebut. Kemudian menyedekahkan kepada fakir miskin. Memberikan hadiah orang yang berkecukupan. Misalnya temannya meskipun mampu dikasih hadiah dari daging korban, boleh atau enggak? Boleh. Memanfaatkan kulit hewan korban. Kemudian yang berikutnya yang tidak boleh dilakukan oleh sahibul korban, yaitu menjual bagian dari hewan korban. Kulitnya pun asalnya tidak boleh untuk dijual. Kemudian yang kedua, memberikan bagian dari hewan korban sebagai upah penyembelihan, itu juga tidak boleh. Tapi yang menjadi kasus Bapak dan Ibu saya dimuliakan Allah, ini sering ditanyakan ya,
Bagaimana kalau kepanitiaan korban itu mengumpulkan kulit hewan korban kemudian dijual, boleh atau enggak gitu? Meskipun hukum asalnya tadi tidak boleh gitu. Hukum asalnya kan tidak boleh Pak tadi di hadis Ali bin Abi Thalib. Tapi hadis itu bisa dipahami ya. Itu tidak boleh karena kalau sahibul korbannya yang menjual itu manfaatnya kembali pada sahibul korban. Tapi kalau sekarang kulit itu dijual, biasanya kulit dijual uangnya untuk yang pertama dibelikan daging yang baru Pak, atau biasanya dapat satu kambing. Kalau panitianya besar bisa juga dapat sapi gitu. Nah, dan semacam itu kan manfaatnya tidak kembali pada sahibul korban, dibagikan secara publik untuk semua orang. Maka kalau semacam itu dalam fatwa tarjih diperbolehkan. Atau misalnya untuk kepentingan umum, misalnya kas masjid atau pokoknya kepentingan apa? Umum itu diperbolehkan. Tapi kalau uangnya itu nanti dikembalikan ke sahibul korban, itu yang tidak diperbolehkan gitu. Karena kalau kembali pada sahibul korban berarti sahibul korban seolah-olah apa? Menjual sebagian dari hewan yang dikorbankan tadi. Oke. Berikutnya kepanitiaan korban Pak. Ini yang terakhir ini. Yang penting untuk kita pahami. Sebenarnya di zaman Nabi itu belum ada kepanitiaan korban sebagaimana di zaman sekarang. Jadi korban itu dikelola secara pribadi-pribadi Bapak dan Ibu sekalian diberikan Allah. Sebagaimana zakatul fitri di zaman Nabi belum ada kepanitiaan, yang ada itu zakatul mal. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, itu berkaitan dengan zakatul mal. Tapi kalau zakatul fitri belum ada kepanitiaan. Tapi Muhammadiyah Bapak dan Ibu sekalian Allah, tahun 1920 itu sudah memperbarui pendistribusian atau pengelolaan zakatul fitri. Yang zakatul fitri secara umum tradisi di masyarakat itu dikasihkan siapa Pak Tobu? Pasti jenengan tahu. Dikasihkan siapa Pak? Mudin Pak Yai. Dalam satu buku ya, itu dikatakan di Kota Gede itu kota yang ada di Jogja. Seorang mudin dapat zakatul fitri itu bisa dimakan dalam 1 tahun. Nah kalau zakatul fitri itu semuanya diberikan mudin, menghulu atau kiai, padahal Nabi bersabda apa? Zakatul fitri itu ada 2 dimensi. Dimensi spiritualitas, apa? Tuhuratan lisa'imi minal lagwi wa rafathi. Yang kedua apa? Wa tu'matan lil masakin. Ada nilai sosial yaitu apa? Membantu orang fakir miskin supaya tidak minta-minta pada hari raya gitu. Nah kalau dikasihkan mudin berarti dimensi sosialnya hilang gitu. Dan sehingga Muhammadiyah ketika itu apa? Merombak tadi zakatul fitri boleh dibentuk kepanitiaan dan dibagikan kepada fakir miskin. Sebagian tempat Bapak dan Ibu sekalian di masyarakat karena sudah fanatik ya, itu zakatul fitri di masjid tidak dibentuk panitia. Kenapa? Karena nggak ada dasarnya di zaman Nabi. Tapi kenapa kok Muhammadiyah melakukan? Karena itu ada kemaslahatan. Nanti kalau dibagikan secara individu pasti tidak tepat dalam pendistribusiannya. Dulu zakatul fitri itu diputar Pak. Satu sok itu Pak ya, untuk semua keluarga atau bisa satu kampung gitu. Paham atau enggak? Kalau orang tua pasti tahu ya. Saya juga nggak pernah tahu Pak, tapi cerita-ceritanya semacam itu ya. Oke. Nah dari sini bagaimana kepanitiaan korban? Kepanitiaan korban itu sebenarnya bisa kita temukan dalilnya ketika Nabi tadi memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengurus apa? Hewan korbannya, yaitu unta 100 unta.
Sehingga dalam pandangan tarjih kepanitiaan korban itu diperbolehkan. Apalagi kalau konteks korban zaman sekarang, kalau nggak ada kepanitiaan itu pasti susah Bapak dan Ibu sekalian untuk mengurus korban. Kemudian pendistribusiannya juga nggak tepat gitu kalau nggak ada panitia. Sehingga yang perlu kita perhatikan ya, fungsi dan tugas panitia itu apa? Tugas dari panitia korban adalah membantu sahibul korban, tidak lebih daripada itu Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian apa? Fungsi panitia korban untuk memudahkan penyelenggaraan korban. Panitia tidak boleh mengambil upah penyembelihan dari hewan korban. Tapi panitia kalau misalnya diberikan gaji itu boleh ya. Misalnya korban sapi 3 juta, kemudian dilebihkan sama panitia 3.100.000, yang 100 biaya operasional itu boleh. Tapi kalau panitia mengambil tadi kulit, daging sebagai upah dari kompensasi jasa panitia, itu hukumnya tidak boleh. Tapi kalau panitia mendapatkan bagian bukan upah, boleh atau enggak? Boleh. Tapi tidak boleh itu disebut upah. Makanya bahasa upah itu harus dihindarkan. Nanti kalau jenengan jadi panitia, nggak boleh ini upahnya panitia. Kemudian panitia dapat bagian sama dengan di masyarakat, komplain. Saya panitia sejak pagi wis ngeleput itu. Masa apa? Nggak dihargai kan itu. Seolah-olah meminta apa? Yang lebih bagian yang lebih banyak atas nama tadi apa? Kompensasi jasa itu tidak diperkenankan gitu. Oke ya. Mungkin sekian kajian kita, silakan nanti Bapak dan Ibu sekalian sampaikan pertanyaan sehingga nanti bisa apa? Memperluas apa? Pembahasan kajian kita. Monggo silakan. Monggo. Ada yang bertanya? Bapak Ibu sekalian, untuk masalah hewan kurban ada 2 item yang belum disebutkan. Hewan kurban 1 sehat, 2 gemuk tapi betina. Yang kedua, barang-barang hewan kurban sudah berumur, gemuk, sehat tapi tidak bertanduk, bujur, apa diperbolehkan atau sebagai hewan kurban? Yang pertama ya, hewan korban betina itu jawabannya boleh. Karena Nabi itu korbannya yang tadi menyembelih 2 kambing itu dua-duanya betina. Dua-duanya juga khosyiyatain. Khosyiyatain itu di apa istilahnya? Dimajerkan. Dimajerkan itu apa? Perinsilannya, mohon maaf itu. Dikeluarkan kan? Apa bahasanya apa Pak itu? Dikebiri itu. Jadi dikebiri hewan dikebiri itu biasanya tujuannya untuk apa Pak? Biar gemuk. Yang kedua itu katanya dagingnya lebih enak. Kalau jenengan apa penggemar kuliner ya, itu saya nggak tahu ya ada nggak itu apa sate kambing kebiri itu nggak tahu saya. Itu dagingnya katanya lebih empuk. Tapi mengebiri hewan itu boleh kalau masih kecil. Kalau sudah dewasa dikebiri itu sama dengan menyakiti itu gitu. Ya, dikebiri boleh. Kemudian juga tadi tidak ada perbedaan apa laki-laki apa jantan dan betina. Laki-laki jantan dan betina itu sama Pak. Tidak ada perbedaan. Bahkan kemarin tahun berapa itu kita menyelenggarakan korban, waktu itu harga sapi
itu lebih murah yang betina. Meskipun kalau dipandang itu enggak seenak tadi Pak, jantan ya. Tapi ternyata hasil dagingnya lebih banyak betina. Itu kebetulan memang kekurangan Pak, maksudnya lagi ekonomi sulit gitu. Maka orang-orang memutuskan untuk beli sapi yang betina. Jadi nggak ada perbedaan ya antara jantan dan betina. Kemudian yang kedua, kambing brujul. Kambing brujul itu maksudnya tanduknya itu dia lahir tidak punya tanduk. Tentang masalah tanduk itu Bapak dan Ibu sekalian, kalau di tarjih memang tadi dianjurkan tanduknya tidak cacat atau potel Pak. Artinya kan dia punya tanduk kemudian potel. Kenapa kok potel nggak boleh Pak? Karena kalau potel itu biasanya mempengaruhi kegemukan kambing itu, apalagi nanti sakit-sakitan sehingga secara umum jadi kurus sehingga tidak diperbolehkan. Tapi kalau brujul dia sejak awal tidak punya tanduk itu diperbolehkan ya. Meskipun kalau mau cari kriteria yang paling bagus ya tadi tari yang punya tanduk, karena Nabi tadi menyembelih 2 kambing kapsain amlahain secara bulunya warnanya itu bagus, kemudian akronen dua-duanya punya tanduk gitu. Itu yang dilakukan Nabi. Berarti korban itu kan kesimpulannya harus kualitas hewanya itu the best atau the first ya, yang paling terbaik. Nanti tinjauan dari dunia kesehatan juga dokter hewan memberikan beberapa kriteria, itu tetap untuk diikuti Pak, karena yang namanya hewan korban harus the first the best itu kan, harus yang terbaik, karena tidak dikonsumsi pribadi tapi untuk masyarakat. Kalau misalnya sakit-sakitan kemudian memunculkan penyakit itu menjadi problem gitu. Oke. Mungkin itu ya, yang lainnya silahkan. Ya, yang boleh menerima hewan korban tadi siapa? Shahibul korban. Yang kedua orang fakir atau miskin, baik yang meminta-minta maupun yang tidak. Kemudian yang ketiga orang yang kelapangan, maksudnya orang yang kaya pun boleh sebagai hadiah. Berarti kalau jenengan korban boleh dibagikan orang miskin, boleh dibagikan kepada orang yang kaya. Di satu desa itu rata-rata kan baik kaya miskin dapat Pak atau Bu. Tapi bedanya, ini yang perlu jenengan catat ya. Bedanya bagaimana? Kalau orang miskin dapat jatah atau bagian korban banyak, dia jual itu boleh, karena daging korban itu tamlik, menjadi hak kepemilikan. Kalau sudah dimiliki, maka pemilik sesuatu boleh menggunakan sesuai keinginannya, termasuk dijual. Yang kebetulan yang menjual tukang bakso, hukum transaksi jual beli ini boleh atau enggak? Jawabannya tetap sah dan tidak apa-apa, karena dia orang miskin. Tapi kalau jenengan kaya itu jenengan ukur sendiri ya. Misalnya orang kaya dapat daging kemudian dijual, itu dalam pandangan fikih yang tidak diperkenankan. Kenapa? Karena kalau orang kaya itu dia bukan tamlik, bukan dikasih untuk dimiliki, tapi hadiah. Jenengan kalau dikasih hadiah terus jenengan jual, itu kira-kira secara pendekatan etika saja Pak, itu etis atau enggak itu? Jenengan saya kasih hadiah misalnya handphone, pakai
terus setelah itu jenengan jual. Itu etis atau enggak? Kan enggak toh. Sehingga kalau orang kaya dalam fikih itu daging kurbannya itu hadiah, karena hadiah itu tidak etis untuk dijual. Tapi kalau orang miskin ya terserah mereka, karena itu sudah menjadi kepemilikan. Bisa dipahami ya? Ya. Oke. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, korban arisan atau iuran ya, misalnya di kantor di RS ini saya nggak tahu ya, biasanya dipinjami dulu dengan sistem potong gaji gitu. Biasanya ada kebijakan semacam itu ya. Kemudian di masyarakat ada korban iuran, arisan, arisan ya. Satu RT itu membuat kelompok arisan korban. Semacam itu bagaimana? Yang jelas yang semacam itu sebenarnya yang melakukannya belum mampu atau belum berkewajiban. Meskipun sebagian anggota wajib toh Pak. Kok wajib? Mampu ya, tapi kan tidak semuanya bisa dipukul rata. Memang ada yang sengaja ikut arisan karena dia ingin korban, sebenarnya belum mampu. Memang sebagian juga sebenarnya mampu, tapi untuk menggembirakan kan gitu. Yang sebenarnya belum mampu ya berarti sebenarnya belum untuk dituntut untuk korban, karena dia kan belum mampu. Tapi kalau dilakukan bagaimana? Apa korbannya sah? Jawabannya tetap sah. Tapi kalau membuat arisan korban itu, atau memang tadi di sebuah kantor membuat kebijakan semacam itu, tapi dengan memaksa, itu yang sebaiknya tidak dilakukan. Memang kadang dalam satu RT itu Pak atau Bu, kan membentuk kepanitiaannya itu agak membentuk kelompok arisan itu kan memaksa toh Pak atau Bu. Kalau dipaksa kan tidak boleh, apalagi yang sesuatu yang bukan wajib seolah-olah untuk dipaksa untuk maksudnya korban itu kan tidak wajib. Kemudian dengan membentuk kelompok arisan itu, karena dengan tadi agak malu atau sebagainya, seolah-olah menjadi tertekan. Dan apalagi misalnya ekonominya nggak mapan, itu kan menjadi beban yang sebaiknya itu yang dihindari. Tapi ketika dilakukan Pak, tidak ada unsur pemaksaan, atas sukarela ridho, maka korbannya tetap sah gitu. Dan nggak apa-apa itu. Kalau misalnya jenengan mengestimasi, oh gaji saya bisa kok, kemudian ikut semacam itu, ya boleh gitu. Oke. Itu gimana Pak? Potong gaji selama tidak memberatkan ya boleh. Misalnya tadi potong gaji, ini mic-nya berat. Ya misalnya potong gaji tadi ya, gaji karyawannya sudah sesuai UMR ya gitu. Ya gitu. Kemudian ketika dipotong sekian persen itu tidak memberatkan, dan memang misalnya rumah sakit atau kantor itu ingin menumbuhkan spirit korban bagi karyawan, ya tidak ya boleh-boleh saja. Apalagi tadi ingin menggembirakan kan gitu. Ini mic-nya berat saya ngomong. Ya. Jadi intinya kalau tadi potong gaji boleh-boleh saja selama tadi tidak memberatkan dan memang gaji karyawan sudah di atas
UMR itu bisa yang bisa dijadikan standar atau pertimbangan gitu. Dan memang ada misalnya RSI ingin tadi mengedukasi karyawan bagaimana memunculkan spirit berkorban. Dan juga kalau RSI ada korbannya atau enggak itu suasananya juga beda Pak. Siarnya kan juga beda. Kalau misalnya RSI lembaga kayak gini terus itu angka enggak ada korbannya itu sepi atau enggak? Sepi kan gitu. Ya mungkin itu ya. Silakan yang lainnya. Cek, monggo. Selamat. Tadi memang sudah dijelaskan di awal bahwa ibadah korban ini sunnah gitu. Tetapi Nabi pun menanyakan juga kalau orang yang mampu tidak berkorban mendekat ke Nggak boleh. sehingga yang menjadi pertanyaan saya itu yang dikategorikan mampu itu seperti apa? Apakah teman-teman yang insya Allah dia rata-rata sudah di atas UMK semua? Apakah teman-teman ini semua juga tanda petik apa ya? Bukan wajib tapi disunahkan untuk berkorban. Ya. Kemudian terkait tadi dengan masalah upah untuk panitia, memang yang selama ini berjalan di rumah sakit kita ini kalau kepanitiaan mau nggak ada upah, atau mungkin di tempat lain ya. Cuman biasanya karena dia panitia itu jatah dagingnya itu lebih banyak gitu. Nah itu seperti apa Pak? Saya kira Ya. Yang pertama ya, hadis Abu Hurairah tadi, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang memiliki kelapangan rezeki kemudian tidak mau berkorban, maka Nabi mengancam tidak boleh mendekati tempat sholat kami, seolah-olah memberikan arti apa? Wajib. Sehingga Imam Abu Hanifah dari hadis ini menyimpulkan hukum korban itu wajib. Yang menjadi pertanyaan, kriteria mampu itu bagaimana gitu? Memang kalau dalam kitab fikih ya, meskipun ini perlu rumusan baru ya. Kalau dalam fikih itu sederhana, mampu itu orang yang memiliki kelapangan rizki di 4 hari, yaitu apa? Tanggal 10 Yaumun Nahri dan hari Tasyrik. Kalau dia bisa mencukupi dirinya, keluarganya, baik sandang, papan dan pangan di 4 hari itu, tanggal 10 dan hari Tasyrik yang 3, itu disebut orang yang mampu. Orang yang semacam itu tadi berkewajiban berkorban. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, tapi status hadis ini Bapak dan Ibu saya yang dimuliakan Allah, itu ternyata mauquf. Hadis mauquf itu apa? Enggak sampai pada Rasulullah, hanya berhenti pada sahabat Abu Hurairah. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam Bulughul Maram itu diberi komentar ya, lakin rajjaha al-a'immatu ghairuhu waqfahu, akan tetapi para ahli hadis selain Imam Hakim itu menganggap hadis itu mauquf, maksudnya tidak sampai pada Rasulullah. Sehingga hadis ini dalam pandangan tarjih tadi secara validitas itu dipertanyakan, sehingga pandangan majelis tarjih ya sunnah muakkadah. Meskipun sunnah muakkadah Bapak dan Ibu saya dimuliakan Allah, tadi kalau misalnya gaji karyawan ya sudah di atas UMR ya, artinya sudah sesuai standar gaji.
Nah, semacam itu tetap ya dianjurkan untuk memiliki semangat berkorban. Meskipun mungkin tidak bisa setiap tahun, tapi paling tidak ada semangat untuk melakukan korban gitu. Karena tadi ketika kita lihat tadi gaji dalam 1 tahun diambil persentase yang digunakan untuk korban itu kan cukup kecil gitu. Itu. Dan sehingga anjuran berkorban itu makanya tadi dikatakan sunnah muakkadah, sebisa mungkin dilakukan ketika tadi mampu itu dan tidak ada halangan. Oke, berikutnya tentang kepanitiaan ya. Kepanitiaan tadi sudah kita lihat dalam hadis Ali ibn Abi Thalib ya. Panitia pun tidak dikasih daging korban sebagai upah atau kompensasi jasa gitu. Dan kata Ali bin Abi Thalib, nahnu nu'tihi min indina. Panitia itu digaji tapi bukan dari daging korban. Sehingga pengelolaan korban yang ada di sebagian masjid, misalnya tadi korban sapi 3 juta, sekarang kurang lebih 3 juta itu. 3 juta misalnya 100, 3 juta 200, yang 200 itu sebagai biaya operasional, termasuk ngasih makan panitia dan sebagainya, plastik, pokoknya itulah itu. Kemudian peralatan untuk penyelenggaraan korban dan sebagainya itu diambil dari semacam itu. Mungkin panitia juga mendapatkan uang ketika pulang, itu enggak apa-apa. Memang Ali bin Abi Thalib ketika diamanai Nabi untuk tadi mengurus korban, tukang menyembelih ini kan 100 unta Pak. 100 unta itu pasti butuh banyak orang itu untuk menguruskan itu. Itu dikasih upah, tapi upahnya itu bukan dari daging unta, tapi dari sakunya Ali bin Abi Thalib gitu. Nah, kemudian berikutnya kalau tadi panitia nggak dikasih upah ya, tapi kan tetap panitia boleh menerima daging korban itu sebagai hadiah atau sedekah. Kemudian kebetulan dilebihkan gitu. Dilebihkan. Kalau yang semacam itu pertimbangannya etis atau tidak etis saja Pak itu. Kalau dirasa daging korbannya mencukupi itu, semua masyarakat dapat jatah, panitia dilebihkan, yaitu tergantung kemaslahatan, tidak apa-apa kalau dianggap masalah. Tapi lebih itu, misalnya yang dibagikan 2 kilo, panitia 3 kilo. Kalau memang dianggap maslahat, tapi jangan sampai lebihan 1 kilo itu karena upah. Itu enggak apa-apa sebenarnya. Itu enggak apa-apa, tapi tadi syaratnya jangan sampai itu dianggap upah lebih 3 kilo itu. Dan ternyata Pak, panitia kenapa kok boleh dapat jatah itu? Saya pernah ngisi kajian ya. Itu saya diprotes Pak oleh tokoh masyarakat di situ ya. Kalau panitia ngambil upah itu ya kalau panitia ngambil daging itu ya sama dengan upah gitu. Meskipun tidak disebut upah gitu. Sehingga di desa itu Pak, panitianya keras Pak itu. Sudah lama, pokoknya panitia itu ya tidak dapat jatah sama sekali. Biasanya kan di masyarakat satu keluarga kan misalnya 2 kilo. Panitia datang ke situ cuma dikasih uang misalnya 20.000. Nanti pulang tanpa membawa daging. Ya cukup disamakan dengan masyarakat. Karena kalau tadi ngambil daging itu sama dengan upah. Nah, ketika itu saya coba cari referensi Pak. Ternyata di kitab fikih mazhab Hambali ada kitab namanya Dalilul Thalib itu. Di sana dikatakan tukang jagal itu tidak boleh ngambil daging sebagai upah. Tapi di sana dikatakan walahu shadaqatun walahu i'ta'uhu shadaqatan wa hadiyatan.
Tetapi shahibul korban boleh ngasih daging pada tukang jagal itu sebagai bentuk sedekah atau sedekah atau hadiah. Kenapa? Li'annahu basyaraha. Karena tukang jagal itu kan yang berinteraksi dengan penyembelihan korban. Masa orang yang tidak tahu korban saja boleh dikasih? Jagal itu kan tahu, ini bahkan dia beli, masa tidak boleh mendapatkan apa? Sehingga kesimpulan madzhab Hambali boleh asal tidak disebut upah gitu. Sehingga itu tergantung otoritas shahibul korban, mau disamakan mau tidak, itu kan otoritas shahibul korban itu. Kalau misalnya dibedakan, berarti itu otoritas shahibul korban. Sehingga tadi yang penting dicatat, jangan sampai muncul bahasa upah, meskipun ini di masyarakat masih umum ya. Yang pasti panitia ya, ini upahnya panitia yang berupa daging itu. Mungkin itu ya, silakan. Mungkin masih ada yang perlu diperjelas ditanyakan. Nggak masalah, nanti duhur mundur sedikit apa Pak? Yang penting ilmunya masuk. Ada lagi teman-teman? Mas Tua. Ini dari tadi saya ingat pelajaran dulu waktu masih sekolah saja. Kan di situ di antara sekian mustahil, di antaranya kan ambil zakat. Di sini saya sudah pernah kalau ambil zakat dengan panitia zakat. Ya mungkin kalau di waktu hari raya Idul Adha ini ada kurban. Jadi saya pernah juga ada pendapat yang membedakan antara ambil zakat dengan panitia ini. Kalau semisal untuk panitia tadi tidak boleh dijatah upah yang dari kurbannya itu teori yang memasukkan ambil zakat sebagai salah satu mustahil itu ribet, atau mungkin perbedaan antara ambil zakat dengan panitia ini tidak sama. Ya. Oke, tentang amil zakat, panitia korban, panitia zakatul fitri gitu. Yang ada tagnya Pak atau Bu, secara maksud tag itu dalil ya. Secara sorry, secara eksplisit itu amil zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, terus apa? Wal amilin. Wal amilin, amil itu orang yang apa? Mengurus zakat. Macam-macam. Yang pertama misalnya as-sa'i, yang kalau dalam lazismu namanya fundraising gitu. Itu apa? As-sa'i. Al-katib, yang ada di kantor cuma mencatat gitu. Kemudian al-jabi, itu macam-macam ya. Pokoknya yang terlibat di pengurusan apa? Zakat. Misalnya di lazisme itu divisinya kan macam-macam. Ada fundraising, kemudian macam-macam Mbak ya, dalam satu kantor itu yang mencatat dan semuanya itu boleh mendapatkan presentasi dari zakatul mal, karena ada dalil eksplisit gitu. Amil itu ya semua orang yang terlibat dalam pengurusan zakat. Posisinya meskipun beda-beda tadi. Ada yang sekedar tadi fundraising, mengambil dari musaki, ada yang mencatat saja, ada yang mendistribusikan. Pokoknya macam-macam itu semuanya masuk amil. Tapi kalau zakatul fitri memang tidak ada kepanitiaan khusus di zaman Nabi. Ayat khud min amwalihim shadaqatan. Khud itu kan ambillah min amwalihim, dari harta mereka, shadaqatan sebagai
shadaqah tuzakkihim, khud min amalim shadaqatan tutahhiruhum, yang mensucikan mereka, wa tuzakkihim biha. Itu berkaitan dengan zakatul mal. Karena zakat itu ketika sudah sampai nisab, amil zakat boleh mendatangi. Itu kalau di zaman Nabi semacam itu, Pak, ya. Dan zakat itu boleh dibayar secara publik karena itu kewajiban. Kalau jenengan misalnya bayar zakat diketahui orang, itu boleh, bahkan lebih baik. Tapi kalau sedekah atau infak itu memang baiknya apa? Sir, yaitu sembunyi. Yang membedakan apa? Karena zakat itu kan wajib. Sesuatu yang wajib itu ketika dinampakkan itu menjadi syiar. Makanya tadi ayatnya khud min amwalihim shadaqatan. Tapi kalau zakatul fitri itu tidak ada ya kepanitiaan. Nah, Ijtihad Muhammadiyah tahun 1920-an tadi merubah pengelolaan zakatul fitri yang dulu hanya dibagikan kepada mudin penghulu, itu karena melihat kepada maslahat. Zakatul fitri ini kalau tidak dikelola secara kepanitiaan, nanti dimensi sosialnya menjadi hilang. Padahal Nabi mengatakan apa? Wa tu'matan lil masakin. Zakatul fitri itu bisa mengcover kehidupan orang miskin pada saat hari raya. Masa hari raya bersenang-senang orang miskinnya tetap susah atau kelaparan. Nah, sehingga Muhammadiyah mengambil ijtihad boleh membentuk kepanitiaan zakatul fitri. Tapi kalau presentasinya kalau di masjid dikasih atau enggak, Pak? Enggak, biasanya yang jenengan terlibat di kepengurusan zakatul fitri dikasih atau enggak, Pak? Enggak ya? Ya kalau semacam itu memang kalau saya pribadi, tapi kalau di Lazismu belum saya lihat. Kayaknya nanti saya coba cek ya itu. Misalnya kalau di masjid kalau ingin gaji ya jangan sampai diambilkan dari zakatul fitri, karena zakatul fitri itu kan tidak ada amilnya secara khusus. Mungkin panitia atau takmir masjid bisa menggajinya dari uang yang lain itu, tidak dari zakatul fitri itu. Kemudian kepanitiaan korban. Kepanitiaan korban itu memang tidak dilakukan di zaman Nabi secara tadi, Pak. Secara perintah, secara eksplisit Nabi memerintah membentuk kepanitiaan korban, tidak ada. Tapi Nabi pernah ini di hadis ini memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengurusi hewan unta korbannya, yaitu 100 unta tadi. Semuanya disuruh membagikan, yaitu daging, kulit, aksesoris kepada orang miskin. Dan bahkan tukang jagalnya pun tidak dikasih upah dari dagingnya, tapi dikasih dari sakunya Ali bin Abi Thalib. Maka dari ayat di sini Pak Muhammadiyah menyimpulkan kepanitiaan korban itu hukum asalnya tidak ada. Tapi kalau konteks sekarang korban itu tidak dikelola oleh panitiaan, itu pendistribusiannya pasti kacau, Pak. Itu nanti yang bantu itu pasti ngambil banyak. Panitia saja kadang sampai nyuri-nyuri, Pak, ya. Padahal sudah jelas aturannya itu kan, panitia itu sudah ada SOP-nya macam-macam, tidak boleh delikno daging, tapi kadang di masyarakat tetap enak sing delikno daging, Pak. Itu padahal sudah ketat ya, apalagi itu diurus sendiri-sendiri. Nanti bisa kurang maksimal dalam mendistribusikan daging korban. Nah, sehingga kesimpulannya di Majelis Tarjih dibolehkan membentuk kepanitiaan. Kepanitiaan itu fungsi dan tugasnya hanya membantu shahibul korban, tidak lebih dari itu. Mengambil daging korban sebagai upah saja tidak boleh. Artinya otoritasnya hanya seorang asisten membantu kelancaran korban. Tapi mungkin di masyarakat kadang panitia terlalu over, Pak, itu.
terlalu over gitu. Sehingga tetap nanti apa tolak ukur keberhasilan panitia itu kalau sohibul kurbannya apa Pak? Merasa senang, gembira terhadap tadi pengelolaannya. Tapi kalau sohibul kurban gremeng, itu panitianya berarti perlu untuk tadi Pak, untuk dikaji ulang gitu, dikoreksi gitu. Mungkin itu ya. Oke, ada yang lain atau kita cukupkan? Mungkin terakhir Pak. Dari awal sampai akhir kita tidak mendapatkan ketentuan hak dari sohibul kurban. Kita pernah mendengar itu ada angkanya sepertiga. Nah itu benar sepertiga atau dari mana? Kita dari awal sampai akhir nanti kan tidak mendapatkan angka itu, tapi kita pernah mendengar haknya orang yang berkorban itu sepertiga dari hewan kurban. Terima kasih. Ya, itu dalam fikih ya. Kalau dalam fikih semua mazhab bilang, dalam hadisnya Nabi bersabda, "Kulu makanlah kamu, wa tasaddaqu suruh sedekah, wa takhiru suruh nyimpan." Berarti kan ada 3. Suruh makan, mensedekahkan dan menyimpan. Berarti diambil sepertiga dimakan, sepertiga disedekahkan, sepertiga disimpan gitu. Kalau dalam fikih semacam itu. Tapi kalau ditarjih Pak, karena melihat meskipun Nabi bilang semacam itu, tapi prakteknya Nabi itu kan prakteknya ketika Nabi korban itu Nabi itu hanya memakan kabit. Kabit itu apa? Hatinya. Hati korbannya itu yang dimakan. Artinya Nabi tidak mengambil sepertiga saja tidak. Meskipun tadi ulama menyimpulkan karena Nabi mengatakan 3, makan, sedekah, terus apa? Simpan, berarti ya sepertiga. Kalau orang yang berkorban mengambil sepertiga, apakah boleh? Boleh Pak gitu. Wong ayatnya fakulu min, makanlah sebagian, yang penting tidak apa? Tidak dimakan semuanya. Misalnya jenengan menyembelih kambing, hanya 1 kilo dikasihkan orang miskin, itu tetap disebut korban. Tapi ingat ya, ibadah itu yang maksimal, yang baik apa Pak? Ibadah yang berdampak. Korban yang dimensinya sosial, kalau semuanya dimakan sohibul korban, itu berarti ibadahnya tidak berdampak. Ya dicatat korban, tapi tentu secara kualitasnya beda gitu Pak. Nah, sehingga tadi apa? Semakin banyak yang dibagikan semakin baik gitu. Oke, itu intinya. Karena ibadah itu semakin berdampak semakin baik gitu. Itu. Yang lainnya atau cukup ya? Cukup. Oke, terima kasih.